Hari ini kita akan belajar cara melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal secara akurat. Halo rekan sejawat dan calon dokter semuanya, kembali lagi di channel MedTools. Jika kamu menghadapi pasien dengan demam tinggi dan penurunan kesadaran, satu hal yang wajib kamu singkirkan adalah meningitis. Hari ini kita akan belajar cara melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal secara akurat, mulai dari kaku kuduk sampai ke Brudzinski sign. Tanda rangsang meningeal muncul karena adanya iritasi di selaput otak atau meninges, baik akibat infeksi seperti meningitis maupun perdarahan seperti subarachnoid hemorrhage atau SAH. Secara patofisiologi, gerakan tertentu akan meregangkan saraf spinal yang meradang, memicu kontraksi otot protektif yang kita kenal sebagai tanda positif. Penting bagi kamu untuk membedakan antara kaku kuduk asli dengan kekakuan karena masalah sendi leher. Pastikan pasien berbaring telentang atau supine tanpa bantal supaya tulang belakang dalam posisi netral. Yang pertama, pemeriksaan kaku kuduk. Lakukan gerakan rotasi leher ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada kekakuan mekanik seperti spondilitis. Lalu, letakkan tangan di bawah kepala pasien dan fleksikan leher secara pasif sampai dagu menyentuh dada. Bapak, saya izin untuk menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri ya. Sebelumnya, apakah pernah ada cedera di bagian leher? Belum ada, dok. Baik, Pak. Saya izin lakukan ya. Bapak rileks saja. Sekarang saya akan tekuk kepalanya sampai ke dagu ya, Pak. Apakah ada tahanan, Pak, rasanya? Apakah sakit? Tidak ada, dok. Oke. Gerakan selanjutnya yaitu Brudzinski 1 atau Brudzinski neck sign. Lakukan gerakan fleksi leher yang sama seperti kaku kuduk. Kemudian, amati kedua tungkai bawah pasien. Positif apabila terjadi fleksi involunter pada sendi panggul dan lutut secara bilateral. Baik, Pak, sekarang ditekuk kepalanya ya, mohon maaf. Baik, Pak. Saya kembalikan lagi ya. Gerakan selanjutnya adalah Kernick sign. Fleksikan sendi panggul pasien 90 derajat, lalu fleksikan lutut 90 derajat. Perlahan-lahan luruskan lutut pasien. Jika muncul nyeri atau tahanan sebelum lutut mencapai sudut 135 derajat, itu artinya positif. Apakah ada sakit, Pak? Tidak ada, dok. Nyeri? Oke, baik. Pemeriksaan selanjutnya yaitu Brudzinski 2 atau Brudzinski contralateral leg sign. Fleksikan secara pasif satu tungkai bawah pasien pada sendi panggul dan lutut secara maksimal. Amati tungkai yang satunya lagi. Jika tungkai yang berlawanan ikut fleksi secara involunter, itu artinya positif. Amati adanya fleksi pada sisi yang kontralateral. Kemudian ada gerakan Brudzinski 3. Lakukan penekanan pada pipi pasien dan perhatikan respon. Apabila ada fleksi pada tungkai bawah, maka responnya adalah positif. Mohon maaf ya, Pak, saya tekan pipinya sebentar ya. Baik, dok. Perhatikan adanya fleksi involunter. Pemeriksaan Brudzinski yang terakhir yaitu Brudzinski 4. Lakukan penekanan pada ostium pubis atau simfisis pubis pasien dan perhatikan responnya. Apabila terjadi fleksi pada tungkai bawah secara involunter, maka kita bisa katakan hasilnya positif. Permisi ya, Pak, mohon maaf ya. Perhatikan adanya fleksi secara involunter pada tungkai bawah. Ingat, jika pasien memiliki tekanan intrakranial yang sangat tinggi, lakukan pemeriksaan ini dengan sangat lembut. Jangan memaksakan dagu menyentuh dada jika tahanan sangat kuat, karena bisa memicu herniasi pada kasus tertentu. 3 hal yang sering dinilai oleh penguji. Yang pertama, tanpa bantal. Nah, ini kesalahan yang paling sering. Pemeriksaan nggak akan valid jika kepala masih terganjal oleh bantal. Kedua, gerakan pasif. Pasien nggak boleh membantu gerakan. Pastikan mereka betul-betul dalam keadaan rileks. Ketiga, interpretasi sistematis. Laporkan hasilnya satu persatu. Kaku kuduk negatif, Brudzinski 1 dan 2 negatif, Kernick sign negatif. Ketajaman tangan kamu dalam merasakan tahanan kaku kuduk adalah skill yang dibentuk dengan latihan. Jangan lupa like, subscribe channel MedTools, dan bagikan video ini ke rekan sejawat lainnya dan kelompok belajar kamu ya. Prepare a doctor!